warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok sistem pneumatik dan hidrolik ingin mempresentasikan judul kami yang berjudul pengaruh tekanan udara atau bentuk pada striker pneumatik, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Natal Prasojo dan saya Ilham Nur Cahyo dan saya Sabda Muhammad Bintang. ingin mempresentasikan hasil dari kami. Yang pertama, latar belakang teknologi pengecatan robotik saat ini banyak digunakan di berbagai industri seperti otomotif, pesawat, dan manufaktur furnitur, akan mampu memberikan hasil yang konsisten dan efisiensi yang tinggi. Salah satu metode yang sering digunakan dalam sistem pengecatan ini adalah cat semprot pneumatik. Dalam metode ini, udara bertekanan digunakan untuk mengatomisasi cat dan menyemprotkan ke permukaan benda kerja. Kualitas hasil pengecatan sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter penting seperti laju aliran cat, tekanan udara, atomisasi, jarak pengecatan, dan terutama tekanan udara pembentuk atau setting area air pressure. Tekanan udara pembentuk ini mempengaruhi untuk bentuk dan sebaran pada pola semprotan. Jika tekanan diatur dengan baik, maka kita bisa mendapatkan lapisan cat yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan. Karena itu penting untuk memahami bagaimana pengaruh perubahan tekanan ini terhadap pola semprotan dan ketebalan lapisan cat. Penelitian ini kami bahas untuk menggunakan simulasi berbasis CFD untuk mengevaluasi efek tersebut, dan hasilnya bisa digunakan sebagai dasar optimasi dalam proses pengecatan otomatis. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh tekanan setting air terhadap medan aliran udara, pola semprotan, distribusi ketebalan pilot cat. Simulasi yang dilakukan dengan metode CFD Kevler-Laragin. Metodologi penelitian. Metode penelitian meliputi objek permukaan datar 300 x 500 mm. Yang kedua, jarak striker ke target 180 mm. Parameter tekanan setting air 0,03, 0,6, 0,9 bar. Yang ketiga, 71 sumber droplet nozzle 1,1 mili. Lainnya model CFD udara Hevelian Droplet Laragian. Akan dilanjutkan oleh teman saya Ilham Cahyo. Baik, saya akan lanjutkan simulasi setup. Pada penelitian ini digunakan pneumatik dengan geometris khusus. Lubang cat berdiameter 11 mm. Diameter dikelilingi oleh orifice udara berbentuk anular dengan diameter 2 mm dan diameter dalam 1,6 mm. Setelah itu terdapat dua lubang udara pendukung di setiap sisi anular orifice, masing-masing berdiameter 0,6 mm. Lalu pada struktur berbentuk corong terdapat dua lubang udara pembentuk. Fungsi udara pembentuk ini adalah menghasilkan pola semprotan berbentuk kerucut dengan penapang elips sehingga bisa menjangkau area pengecatan yang lebih luas. Gambar di samping menunjukkan tata letaknya. Simulasi cases. Simulasi dilakukan untuk pengecatan plat datar ukuran 300 mm kali 500 mm. Posisi atomizer dibentuk tegak lurus terhadap permukaan plat dengan jarak 180 mm antara lubang cat dan permukaan target. Domain perhitungan dibuat dalam mesh tab berstruktur berjumlah 500.000 grade. Di dalamnya ada 71 sumber injeksi droplet disusun merata pada bidang penglingkaran berdiameter 1,1 mm yang terletak 2 mm setelah lubang cat. Lubang atomisasi diatur sebagai nilai tekanan 1,2 bar. Sedangkan tekanan udara
divariasikan menjadi 0 bar, 0,3 bar, dan 0,6 bar dan 0,9 bar di tempat kasus berbeda. Simulasi ini dijadikan di ANSYS flight dengan skema diskretisasi quick or 2 dan penyelesaian bersamaan menggunakan algoritma simple. Maka waktu yang digunakan adalah 1 kali 10 pangkat minus 4 detik. Hasil aliran udara yang A adalah hasil 0 bar dan B adalah hasil 0,3 bar, C itu adalah hasil 0,6 bar, D 0,9 bar. Gambar ini menunjukkan kontur kecepatan udara dari tempat kasus dengan nilai tekanan udara membentuk yang berbeda, hanya beda aliran di bidang XZ selang yaitu bidang 40 derajat dan lubang udara berbentuk yang ditampilkan. Karena medan aliran pada bidang ini lebih besar dan lebih mudah diukur dibandingkan bidang YZ, akibat efek udara membentuk nilai maksimum kecepatan fase sekitar 512 meter per second di pintu keluar nozzle udara, namun kontur kecepatan ditampilkan dalam rentang 0-50 meter per sekon agar bentuk keseluruhan medan yang dapat divisualisasikan dengan baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Sabda. Bisa lanjutkan untuk yang pertama itu 0 bar, dan yang kedua itu 0,3 bar, dan ketiga 0,6 bar, dan batu 0,9 bar. Jadi hasil aliran udara. Pada semprotan lapisan tes pada perang data yang diperoleh di bawah tekanan udara, pembentukan yang berbeda ditunjukkan pada gambar di atas. Nilai ini juga dapat disebut dengan laju pertumbuhan lapisan tes statis. Karena dalam simulasi pistol semprot tidak bergerak, terlihat bahwa dengan meningkatnya tekanan udara membentuk medan aliran masuk udara menyebar di bidang XZ, sehingga pola semprotan jadi lebih sempit di arah X dan memanjang di arah Y. Hasil pola semprotannya dalam proses pengecatan praktis pistol semprot biasanya digerakkan sepanjang sumbu minor pada pola semprotan sumbu Y untuk mencapai efisiensi pengecatan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menggambarkan pengaruh tekanan udara pembentukan secara lebih realistis, distribusi film dinamis diperoleh seperti ditunjukkan pada gambar dengan mengintegrasikan laju pertumbuhan film statis di sepanjang sumbu Y pada kecepatan gerak pistol semprot 180 mm per second. Terlihat bahwa saat tekanan udara membentuk dinaikkan dari 0 bar menjadi 0,9 bar, lapisan film meningkat dari 100 mm menjadi sekitar 264 mm. Sementara itu nilai maksimum ketebalan film menurun dari sekitar 50 mm menjadi sekitar 18 mm. Perlu dicatat bahwa distribusi ketebalan film tampak relatif stabil ketika tekanan udara membentuk berubah dari 0,6 bar ke 0,9 bar. Kesimpulannya, tekanan zat cair mempengaruhi pola semprotan dan ketebalan film. Lembar film meningkat, tetapi ketebalan maksimum menurun. Distribusi relatif konstan dari 0,6 hingga 0,9 bar. CFD efektif dalam analisis dan optimasi proses pengecekan. Terima kasih, cukup presentasi dari kelompok kami. Bagi ada pertanyaan nanti dipertanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.